Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulianisa, NPM 30621561108 dari Prodi PGSD kelas 02. Kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada teori kognitif, teori behaviorisme, teori humanistik, teori sosial Albert, teori sosial kultural, teori sibernetik, teori kecerdasan ganda, teori Gestalt, teori konstruktivisme, dan yang terakhir adalah teori Van Heel. Teori humanistik, kekurangannya adalah siswa kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya sehingga mempunyai kemungkinan untuk tertinggal dalam proses belajar. Kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran berdampak negatif dalam keberhasilan belajarnya. Lalu kelebihannya adalah siswa mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif, dan hati nurani, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Selanjutnya ada teori kognitif. Kekurangannya karena pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingatan sama dan tidak dibeda-bedakan. Lalu kelebihannya, yang pertama, teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, itu adalah problem solving. Yang kedua adalah teori ini juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Lalu yang ketiga adalah teori kognitif ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan mandiri. Selanjutnya ada teori behaviorisme. Kekurangannya adalah murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengarkan dan menghafal yang didengarkan. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Lalu kelebihannya, yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Gambar di layar ada sedikit kesalahan, di mana kekurangan dan kelebihan terbalik posisinya. Teori sosial Gestalt. Kekurangannya, karena menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Selanjutnya ada teori Van Heel. Kekurangannya, yang pertama, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Yang kedua, teori yang dikemukakan oleh Van Heel memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan Piaget dan Jeunesse, karena ia hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Lalu kelebihannya, pertama, kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. Yang ketiga, bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Selanjutnya lagi, ada teori sosial kultural. Kekurangannya terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak, seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, diteliti para teoriwan perilaku. Yang kelebihannya ada dua. Yang pertama yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan maksimalnya atau potensi melalui belajar dan berkembang. Yang kedua ada pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intermental. Lalu selanjutnya lagi ada teori kecerdasan ganda. Kekurangannya memerlukan fasilitas serta tenaga pendidikan yang begitu lengkap, sehingga teori ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk operasional secara klasikal atau massal. Lalu kelebihannya, setelah mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh anak,
Pembelajaran pun bisa dilakukan dengan lebih fokus untuk sebuah kecenderungan yang akan mempunyai hasil yang sangat optimal. Selanjutnya ada teori sibernetik. Kekurangannya, teori sibernetik yaitu teori ini dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Salah satu persoalan paling penting dalam aplikasi teori pembelajaran adalah rangkaian pembelajaran. Lalu, kelebihannya yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya ada teori konstruktivisme. Kekurangannya, siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Lalu kelebihannya, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Lalu ada teori sosial Albert. Kekurangannya, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Lalu kelebihannya, teori ini lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Sekian video dari kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.